terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menunggu antrean melintasi jalan yang tertutup longsor, sejumlah pengendara tiba-tiba diterjang longsor susulan. Harga beras terus melambung tinggi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Goa, bahkan tembus Rp20.000 per kilogram. Pelajar tingkat SD dan SMP sekota Parepare adu ketangkasan dan kecepatan menggunakan engrang di lapangan Andi Makassau. Ya, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menggelar pemungutan suara ulang di 4 tempat pemungutan suara secara serentak. Bahkan 1 TPS di Kecamatan Bara harus dijaga ketat aparat keamanan guna mengantisipasi kericuhan antar pendukung caleg. Pemungutan suara ulang digelar di 4 tempat pemungutan suara di Kota Palopo Sabtu pekan lalu. Berdasarkan keputusan KPU Kota Palopo, pemungutan suara ulang di TPS 002 Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, TPS 014 Kelurahan Balandai, TPS 015 Kelurahan Temaleba, dan TPS 015 Kelurahan Rampoang, semuanya berada di Kecamatan Bara. Khusus di TPS 015 Kelurahan Temaleba, Kecamatan Bara, nampak berbeda. Puluhan aparat keamanan disiagakan guna mengantisipasi kericuhan antar pendukung caleg. Menjelang perhitungan suara di TPS 015 Temaleba ini, aparat keamanan mengosongkan area sekitar TPS karena jumlah massa yang terus bertambah. Kalau untuk Kota Palopo ada 4 TPS, 1 TPS di Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Mungkajang, TPS 2. Kemudian untuk di Kecamatan Bara ada 3 TPS, ada di TPS 14 Balandai, kemudian di TPS 15 Temaleba, dan juga TPS 15 Rampoang. Pemungutan suara ulang ini dilaksanakan karena saat pencoblosan pada 14 Februari lalu ditemukan sejumlah daftar pemilih tambahan menggunakan kartu tanda penduduk dari luar daerah, sehingga Bawaslu merekomendasikan pemilihan ulang di 4 TPS ini. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Maros melonjak naik. Komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti cabai merah dan telur. Kenaikan harga tersebut terjadi akibat terbatasnya stok dari distributor. Sejumlah bahan pokok di pasar Tramobuta, Salewangan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros mengalami lonjakan harga. Beberapa bahan pokok yang mengalami lonjakan diantaranya cabai merah, cabai keriting, telur ayam, dan telur bebek. Cabai merah saat ini tembus di harga Rp70.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai keriting dari Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit justru mengalami sedikit penurunan, sebelumnya Rp35.000 turun Rp25.000 per kilogram. Rata-rata 20% lah kenaikan harganya. Karena mungkin barangnya udah kurang. Di mana-mana kalau menjelang puasa itu harganya langsung naik. Tak hanya komoditas cabai yang melonjak tajam, harga komoditas telur ayam dan telur bebek juga semakin mahal. Untuk telur ayam saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per rak, sebelumnya hanya Rp45.000 saja. Sedangkan telur bebek dari Rp60.000 kini naik di angka Rp75.000 per raknya. Kenaikan. Biasanya cuma 45 ya? Sudah berapa lama itu, Pak? Baru berapa hari. Jadi bagaimana dengan pembeli sendiri, Pak? Agak-agak kurang atau bagaimana? Ada biasa yang protes, kenapa naik? Jadi ada juga kadang mengeluh, kenapa Tapi ada penurunan pembeli, Pak, semenjak harganya naik. sama kayak yang biasanya warung-warung. Para pedagang mengaku kenaikan harga terjadi akibat terbatasnya stok dari distributor. Tak hanya itu, faktor cuaca juga menjadi salah satu kendala. Tingginya sejumlah harga bahan pokok di pasaran membuat para pedagang mengalami penurunan omset. Para pedagang memprediksi kenaikan harga masih akan terus terjadi hingga memasuki pertengahan bulan Ramadan.
Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, tak hanya cabai, harga beras terus melambung tinggi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Goa. Kini harga beras kemasan 20 kg naik menjadi Rp385.000. Kenaikan semua jenis beras terus dirasakan para pedagang di pasar tradisional Kabupaten Goa. Salah satunya di pasar Sungguh Minasa. Para pedagang beras tampak sepi dari pembeli meski persediaan beras masih menumpuk. Kini harga beras kualitas rendah yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium yang sebelumnya Rp18.000 per kilogram naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk beras kemasan 20 kg juga turut naik yang sebelumnya dijual Rp370.000 naik menjadi Rp385.000. Imbas dari naiknya harga berbagai jenis beras, pemerintah Kabupaten Goa memberikan bansos sebagai salah satu langkah taktis untuk memenuhi kebutuhan warga Goa. Naik 2.000. Naik 2.000 rata-rata per liter. Itu kalau yang beras kualitas yang di bawah itu berapa sekarang harganya? 12.000 per liter. Dulu berapa harganya sebelum naik? 10-11. Kalau kualitas yang premium, yang paling bagus, berapa paling sekarang? Bagus 14. Dulu berapa? 12 per liter. Dia naik 2.000. Naik 2.000 rata-rata tadi? Langkah-langkah antisipasi yang kita lakukan adalah bagaimana caranya meningkatkan produksi beras dan memastikan bahwa stoknya halal. Dan yang kedua, ada kebijakan dari Bapak Presiden, yaitu memberikan bansos beras. Itu juga bisa masyarakat tidak merasakan dampak yang terlalu tinggi akibat daripada kenaikan beras tersebut. Sehingga kita berharap dengan produksi pertanian kita naik, khususnya beras, maka itu mampu menurunkan kembali harga beras di Indonesia. Tetapi yang perlu kita ingat, Diperkirakan harga beras akan terus meroket hingga bulan puasa. Naiknya harga beras dipicu akibat gagal panen dan harga pupuk yang ikut mahal. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, pelajar tingkat SD dan SMP sekota Parepare adu ketangkasan dan kecepatan menggunakan engrang di lapangan Andi Makassau. Lomba dikemas dalam kegiatan festival budaya itu untuk memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional kepada generasi muda. Meski harus jatuh bangun, namun tidak mengurangi semangat peserta untuk mendahului peserta lain dalam adu ketangkasan dan kecepatan menggunakan egrang. Festival budaya ini digelar di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Rekan-rekan lainnya turut memberikan semangat di pinggir lintasan sepanjang 50 meter agar jagoannya terdepan mencapai garis finish. Festival budaya ini untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada pelajar tingkat SD dan SMP sekota Parepare, sehingga permainan tradisional ini tetap lestari. Kemudian tujuan daripada Deakang ini bagaimana supaya anak-anak kita ini dari siswa kalangan usia baik SD maupun SMP supaya mengenal kembali olahraga atau permainan tradisional yang ada pada saat dahulu yang kita lakukan. Peserta lomba, Salva mengatakan kunci utama dari memainkan permainan egrang adalah keseimbangan tubuh. Kesulitannya apa deh lomba ini, lomba malongga ini? Gantung kaki. Oh, engrangnya. Oh, engrangnya. Terus kenapa tadi engrangnya itu sampai kalah itu kenapa bisa? Karena patah. Oh, engrangnya patah, jadi nggak bisa melanjutkan pertandingan ya? Tak hanya perlombaan egrang, permainan gasing juga turut dilombakan. Peserta lomba mengakui berbagai permainan tradisional lebih menyenangkan daripada bermain gawai. Kalau dibandingkan mak gasing dengan main HP, yang mana lebih menarik? Mak gasing. Oh, jadi setidaknya selama latihan itu tidak main HP lagi ya? Belajar sama siapa bikin main gasing ini? Ibu guru. Permain tradisional egrang memberi manfaat dan filosofi, diantaranya melatih otot, keseimbangan, dan kelenturan tubuh, serta mengandung filosofi menanamkan tekad dan keberanian.
Sementara filosofi permainan gasing mengajarkan sportivitas, kemandirian, dan tanggung jawab. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.